Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa, mahasiswi UT dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Tutan Saris Kurniawati AS AKMAK dengan mata kuliah Akuntansi Biaya EMBS 4206. Kita masuk kepada sesi pertama mengenai pendahuluan dan konsep dasar KOS. Langsung saja mengenai apa itu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi kos. Yang pada dasarnya akuntansi itu ada tiga. Akuntansi secara umum itu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya atau akuntansi kos. Yang mana akuntansi, ketiga akuntansi ini sangat berkaitan erat, termasuk salah satunya itu untuk merencanakan eh, manajemen, yaitu untuk merencanakan, memberi perintah, menetapkan kebijakan, memberi tugas penghargaan, dan melaksanakan kebijakan. Kemudian proses manajemen itu sendiri yaitu ada tiga, di antaranya perencanaan, bagaimana manajemen itu awalnya direncanakan, kemudian bagaimana pengendaliannya, yaitu kegiatan memonitor pelaksanaan rencananya, kemudian bagaimana pengambilan keputusannya. Kemudian perbedaan dasar antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen dan akuntansi kos, yang mana kedua cabang akuntansi ini, yaitu akuntansi keuangan dan manajemen ini, yang mana variannya yaitu meliputi eh, akuntansi keuangan itu eh, pertama, akuntansi keuangan itu fokusnya itu pada aturan SAK, kemudian orientasi historis global, menyeluruh finansial dan objektif. Sedangkan akuntansi manajemen itu lebih fokus ke internal, fleksibel, orientasi masa depan, kemudian lebih mendetail perbagian, kemudian finansial, non finansial dan cenderung subjektif. Sedangkan akuntansi cost atau akuntansi biaya itu sebagai database bagi kedua jenis akuntansi dan mereka menghasilkan laporan. Artinya laporan pada akuntansi keuangan itu bisa berupa laporan laba rugi, neraca, aliran kas, atau posisi keuangan perubahan kekayaan pemilik. Kemudian dari akuntansi manajemen itu laporan khususnya ada laporan khusus, budget, laporan kinerja, laporan kos produksi. Kemudian akuntansi keuangan itu sendiri merupakan di dalamnya itu terdapat transaksi keuangan dan non keuangan. Yang mana transaksi keuangan merupakan suatu kejadian mengakibatkan berubahnya posisi keuangan dalam suatu organisasi. Kemudian akuntansi itu sendiri itu merupakan salah satu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dalam suatu cara yang berarti dalam bentuk uang atas kejadian-kejadian atau transaksi yang paling sedikit yang bersifat keuangan dan menafsirkan hasil-hasilnya. Kemudian beberapa pendapat para ahli bisa dibaca di dalam modul. Kemudian gambaran akuntansi sebagai sistem informasi itu mulai dari input, kemudian memproses, kemudian output. Nah, yang di input ini dalam hal ini itu kejadian ekonomi atau transaksi ekonomi, yang mana nantinya akan diproses. Nah, proses ini itu mulai dari pengumpulan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pencatatan, peringkasan, dan penyajian laporan. Kemudian outputnya dalam bentuk laporan keuangan, neraca, laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian laporan aliran kas yang informasi lengkap, yang nantinya output itu sendiri nanti akan digunakan oleh pemakai eksternal dalam pengambilan keputusan. Kemudian tujuan pokok dari akuntansi keuangan atau pelaporan keuangan itu sendiri itu dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor atau kreditor. Kemudian membantu juga investor atau pengguna lain untuk menafsirkan suatu kejadian yang dalam hal ini nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian menyediakan informasi sebagai salah satu sumber dan ekonomi dari badan usaha. Kemudian bisa untuk mengklaim sumber-sumber daya atau atas kejadian dan transaksi yang telah terjadi. Kemudian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu sistem informasi yang menghasilkan luaran output dengan menggunakan input melalui suatu proses tertentu. Kemudian akuntansi biaya ini tujuan utamanya itu menyediakan informasi yang diperlukan dalam perhitungan kos jasa dan kos produk. Kemudian menyediakan informasi dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasikan hingga ke perbaikan berkelanjutan. Kemudian juga untuk pengambilan keputusan. Nah, akuntansi manajemen ini sama halnya dengan akuntansi keuangan tadi. Hanya saja yang membedakannya yaitu hasil output mulai dari input
menginput dari histori atau kejadian ekonomi atau transaksi ekonomi yang nantinya akan diproses atau melalui pengumpulan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pencatatan, peringkasan, dan penyajian laporan yang nantinya outputnya dalam bentuk laporan khusus, biaya produk, biaya konsumen, anggaran, laporan kinerja, komunikasi personal yang nantinya akan digunakan pemakai internal dalam perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, evaluasi, perbaikan berkesinambungan. Kemudian akuntansi cost atau cost accounting atau lebih kita kenal dengan akuntansi biaya, merupakan suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi bagaimana proses mulai dari pencatatan dan analisis terhadap cost atau biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa. Kemudian eh, beberapa aspek yang membedakan akuntansi keuangan dan manajemen tadi. Kemudian konsep dasar cost. Eh, dalam hal ini itu konsep dasar yang menjadi bahan pertimbangan oleh akuntan untuk menilai bagaimana dasar dari penetapan cost suatu produk. Kemudian objek cost dan klasifikasi cost. Yang mana objek cost di sini itu dapat berupa produk fisik, jasa, pelanggan, ini produk, proyek, aktivitas divisi, dan lainnya. Kemudian metode penelusuran cost di sini mulai dari ada tiga, yaitu direct tracing yang mana melalui observasi fisik, driver tracing sebab akibat dari biaya itu dihasilkan, kemudian allocation atau asumsi, jadi alokasi, yaitu peruntukan untuk biaya tersebut, yang mana hal ini nantinya akan menghasilkan objek dari suatu cost. Kemudian klasifikasi cost. Nah, yang mana dikenal dengan konsep difference cost for different purpose. Yang mana konsep ini dapat diklasifikasikan ada bahan baku atau material, kemudian ada cost tenaga kerja, kemudian ada overhead cost. Kemudian cost dipandang dalam segi fungsional dalam perusahaan itu ada cost manufaktur dan non-manufaktur. Kemudian berdasarkan telusuran objek cost-nya ada cost langsung dan cost tidak langsung. Kemudian cost juga dipandang dari segi waktu pembebanan ada cost produk dan periode. Kemudian ada cost tetap dan variabel yang ditentukan dari segi perilakunya. Kemudian terdapat juga cost dari segi tujuan pengendalian dan pengambilan keputusan. Ada cost yang terkendali dan cost yang tidak terkendali. Kemudian dilihat dari hubungannya, dihubungkan dengan keluarannya ada cost engineered, kemudian dikreationer, kemudian komunitas atau cost kapasitas. Kemudian dipandang dari tujuan manajemennya ada cost produk tradisional, produk operasi, dan produk rantai nilai. Kemudian dilihat dari periode akuntansi ada capital expenditure, kemudian revenue expenditure. Kemudian klasifikasi cost lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.